Malam itu, di Ballroom Megah Hotel Grand Indonesia, Jakarta, Pak Bambang Wijaya mengangkat gelas kristalnya tinggi-tinggi di pesta pensiunnya yang mewah. Anak laki-lakiku, Raffi Wijaya, akan mewarisi segalanya. Anak perempuanku boleh melamar kerja di Alfamart kalau mereka mau nerimo, katanya sambil tertawa. Ruangan yang dipenuhi 200 tamu elite, pengusaha tech, bankir, dan selebriti bisnis, langsung meledak tawa. Tapi Alia Wijaya, 34 tahun, tidak ikut tertawa. Dia tahu sesuatu yang ayahnya tidak tahu. Ibu tercinta, Ibu Rino Kusumo Wijaya, telah meninggalkan lebih dari sekadar warisan. Dia meninggalkan kebenaran, dan Pak Hadi Pranoto, pengacara keluarga, tahu persis kapan harus mengungkapnya. Alia berdiri di tengah ballroom yang diterangi lampu gantung kristal raksasa, mengenakan gaun hitam sederhana, yang kontras dengan gaun desainer para wanita lain. Ini adalah dunia ayahnya, Kerajaan Twijaya Konsultan Teknologi yang dibangun dari garasi rumah di Jakarta Selatan 30 tahun lalu. Alia sudah menjadi tak terlihat di keluarganya sendiri. Alia, kamu datang juga, sopo Raffi dengan gaya sombongnya, jas desainernya sempurna. Istrinya Sinta mengikuti di belakang dengan gaun yang harganya setara mobil kelas menengah. Ayah tadinya nggak yakin kamu mau muncul, soalnya kamu pergi 2 tahun ini. Pergi. Begitu mereka menyebut 2 tahun Alia merawat ibunya yang sekarat. Bukan pengorbanan, bukan cuti sakit, hanya pergi seperti liburan panjang. Tentu saja aku datang, jawab Alia sambil menerima gelas campakne dari pelayan. Ini malam besar ayah. Raffi melirik gaunnya yang sederhana. Kamu cukup rapi juga malam ini. Coba bergaul dengan tamu penting, yo. Seolah Alia tidak tahu cara bersikap di acara bisnis. Seolah dia bukan lulusan cum laude dari Universitas Indonesia jurusan bisnis. Seolah dia tidak pernah membangun firma pemasaran sukses di Bandung sebelum ibunya sakit. Mikrofon berbunyi, Pak Bambang naik ke panggung. Suaranya penuh wibawa seperti badai. 30 tahun lalu, saya mulai Twijaya Konsultan Teknologi dengan ambisi sojo. Malam ini, saya bangga mengumumkan penerus perusahaan. Anakku Raffi Wijaya telah membuktikan diri. Dia adalah pemimpin alami. Gelas diangkat ke arah Raffi yang berdiri tegak menikmati pujian. Untuk Joe baru Twijaya Konsultan Teknologi. Tepuk tangan membahana. Alia bertepuk tangan juga, tapi hampa. Lalu ayahnya melanjutkan, untuk anak perempuanku, Alia dia memang lebih emosional, pandai bergaul. Mungkin dia cocok di retail. Alfamart selalu butuh karyawan. Tawa lagi. Alia berdiri membeku, wajahnya datar seperti saat ibunya menjalani kemoterapi. Jangan menangis. Jangan bereaksi. Tapi di sudut ruangan, Pak Hadi Pranoto duduk tenang, mengangguk kecil padanya seolah bilang tahan sebentar. Malam itu, saat Alia pulang mengemudikan mobilnya melewati lampu Jakarta yang ramai, kenangan 2 tahun lalu membanjiri. Saat itu dia sedang sukses di Bandung, firma pemasarannya punya 3 karyawan dan klien lebih banyak dari yang bisa ditangani. Lalu telepon jam 2 pagi, ibu kanker stadium 3, mungkin 6 bulan. Dalam seminggu Alia pindah kembali ke rumah orang tua di Jakarta Selatan. Bisnisnya dijual murah, apartemen dilepas, pacarnya di Bandung pamit sambil menangis di Bandara Soekarno-Hatta. Kenapa nggak sewa perawat sojo? Tanya Raffi saat rapat keluarga pertama. Sinta mengangguk sambil main ponsel. Karena dia ibu kita, jawab Alia saat itu, masih polos. Pak Bambang cuma melirik laporan keuangan. Alia lagi nggak kerja kok. Cocok dia yang urus. 2 tahun berikutnya seperti kabut. Alia tidur di kamar remajanya, yang kini penuh alat medis. Pagi-pagi mengantar ibu ke rumah sakit untuk radiasi, mendengarkan per Indonesia sambil ibu tertidur di kursi penumpang.
Raffi datang hanya 4 kali. Pak Bambang makan malam seminggu sekali, selalu 1 jam, telepon di meja. Malam-malam hanya milik Alyo dan ibunya. Saat ibu kesakitan jam 3 pagi, Alyo membacakan novel favoritnya. Saat mual, Alyo blender jus dan bujuk ibu minum 1 teguk lagi. Kamu menyelamatkanku, bisik ibu suatu malam suaranya tipis. Tapi siapa yang selamatkan kamu? Ingat yo, Alyo aku melihatmu. Mereka nggak melihat sekarang, tapi suatu hari mereka akan melihat. 2 minggu kemudian ibu meninggal. Pemakaman pun jadi acara Wijaya. Ayah pidato tentang istri pendukung mimpi bisnis, Raffi bicara tentang warisan keanggunan. Tak ada yang menyebut anak perempuan yang memegang rambut ibu saat kemoterapi, yang belajar suntik dan rawat paliatif. Alyo tak ada dalam cerita resmi keluarga. Setahun setelah ibu meninggal, Alyo akhirnya memberanikan diri menyortir barang-barang ibu di unit penyimpanan di Kemang. Ayah ingin semua dibuang, moso lalu nggak produktif. Tapi Alyo diam-diam memindahkannya ke sini. Kotak demi kotak foto, surat, porselen pernikahan ibu. Tangan Alyo menyentuh sesuatu yang keras di balik album foto. Kotak kayu mahoni mengkilap dengan inisial REP, terukir elegan. Di dalamnya, map-map rapi seperti biasa ibu. Map pertama, laporan keuangan 20 tahun terakhir. Rekening investasi, saham, properti atas nama gadis ibu, Rino Kusumo. Alyo hampir pingsan. Map kedua, sertifikat saham Wijaya Konsultan Teknologi. Puluhan lembar. Ayah selalu bilang dia bangun perusahaan sendirian, ibu hanya menjaga rumah. Ternyata ibu membeli saham sejak awal, menyuntik modal dari harta keluarga Kusumo. Hitung-hitungan Alyo 3 kali, ibu memegang 52% saham. Map ketiga, dokumen pendirian perusahaan 1994. Pendiri, Bambang Wijaya 48%, Rino Kusumo 52%. Di dasar kotak odo amplop tertutup lilin dengan tulisan tangan ibu. Buka hanya saat waktunya tepat. Kamu akan tahu. Percayakan podo Pak Hadi. Alyo duduk di lantai unit penyimpanan sampai lampu sensor mati. Kebohongan selama 30 tahun terkuak. Setiap pidato ayah sebagai visioner tunggal, setiap artikel tentang pengusaha mandiri Bambang Wijaya, semua dibangun di atas kebohongan. Pagi berikutnya Alyo menelepon Pak Hadi. Sekretaris langsung menyambungkan. Nono Alyo, saya sudah menunggu panggilan ini. Ibu Anda perempuan yang sangat teliti. 15 tahun lalu dia datang dengan instruksi khusus. Mereka bertemu di kantor Pak Hadi di Sudirman, ruangan penuh aroma kulit dan kertas tua. Ibu Anda tahu sifat ayah dan kakak Anda. Dia juga tahu sifat Anda. Wasiat ayah Anda hanya memberi Anda jumlah kecil. Tapi ibu Anda punya wasiat sendiri yang lebih baru dan mengalahkan semua. Pak Hadi memberikan map tebal. Ibu Rino Kusumo Wijaya mewariskan seluruh hartanya, termasuk 52% saham Wijaya dan hak suara, kepada putrinya Alyo Wijaya. Ada satu syarat, wasiat diumumkan pada saat dampak maksimal. Saat orang-orang yang menolak melihat Anda terpaksa melihat. Pesta pensiun ayah, bisik Alyo. Pak Hadi tersenyum tipis. Ibu Anda sudah memprediksi itu. Ego ayah Anda butuh panggung besar, Raffi butuh audiens untuk naik tahta. Seminggu berikutnya penuh konsultasi hukum. Pak Hadi menjelaskan ibu sudah mempersiapkan segalanya. Wasiat disusun 3 firma hukum berbeda. Video deposisi, surat dokter onkologi menyatakan ibu waras sampai akhir. Ibu tahu ayah akan melawan. Karena itu pengumuman harus publik dan tak terhentikan. Alyo berdiri di taman mawar ibu yang dia rawat sendiri, membayangkan wajah mereka saat kebenaran terungkap. Raffi menelepon Kamis sore.
ayah mau rapat keluarga jam 4 sore untuk bahas timeline upacara. Jangan telat. Di ruang kerja ayah, Alyo duduk tak terlihat seperti biasa. Senin pagi Raffi akan pidato sebagai Joe, koto ayah. Alyo, kamu datang ke pesta, senyum untuk foto, jangan bikin malu keluarga. Sinto tertawa kecil. Jangan sebut soal Alfamart, itu norak. Mereka semua tertawa lagi. Malam itu Pak Hadi menelepon, semua sudah diatur. Saat ayah selesai pidato dan Raffi terima jabatan, saya akan naik ke panggung. Tim audio sudah diinstruksikan, mikrofon saya tak bisa dimatikan. Keamanan mantan polisi negara sudah siap. Pagi hari pesta, Alyo bangun jam pukul 5.30. Dia memilih jas navy kesukaan ibu, power dressing koto ibu dulu. Rambut dan kuku dirawat, setiap ritual jadi baju besi. Stilis di salon bilang, pesta ini event sosial musim ini. Keluarga Wijaya seperti bangsawan Jakarta. Alyo tersenyum. Malam ini pasti tak terlupakan. Pak Hadi kirim pesan, semua posisi siap, dokumen sudah disalin untuk media. Jam 6 malam Alyo berdiri di depan cermin ibu, memakai lipstik dengan tangan mantap. Wanita di cermin bukan lagi hantu yang datang ke pesta pertama. Ini Alyo yang telah melewati 2 tahun neraka perawatan dan keluar lebih kuat. Ponsel bergetar, mobil Raffi jemput jam pukul 6.30. Jangan telat. Alyo tersenyum ke bayangannya. Aku sudah siap. Kotak kayu ibu masih di meja rias, amplop lilin masih tertutup. Belum waktunya, bisiknya. Ballroom Grand Indonesia berkilau seperti kotak perhiasan. Alyo masuk lewat pintu utama, kepala tegak, jas ibu pas seperti baju zirah. Raffi melihatnya pertama kali, moto membelalak. Alyo, kamu kelihatan beda. Sama orangnya, cuma cahaya lebih bagus, jawab Alyo tenang. Sinto muncul, senyumnya goyah. Jas itu punya ibu yo. Sesuatu berkedip di mata Sinto, ketidakpastian. Jam 8 malam lampu redup untuk makan malam. Alyo duduk di meja keluarga di antara Bibi Patricia dan broker ayah, tak terlihat seperti wallpaper. Makanan enak tapi tak berasa. Alyo hanya mengaduk salmon sambil mengamati Raffi latihan pidato di ponsel. Ayah memandang kerajaannya untuk terakhir kali. Akhirnya piring pencuci mulut dibersihkan. Pak Bambang naik panggung. Pidatonya Master Piece kesombongan, 30 tahun perjuangan, nomor senator, pengusaha besar, bahkan pejabat asing disebut. Kesuksesan tak berarti tanpa penerus, katanya bangga. Malam ini saya serahkan obor kepada putraku Raffi Wijaya. Tepuk tangan menggelegar. Raffi naik panggung, peluk ayah, pidatonya penuh kerendahan hati palsu. Tak sekalipun sebut ibu. Lalu Pak Hadi berdiri. Dengan langkah tenang membawa tas dokumen, dia mendekati panggung. Beberapa tamu menyadari, menyenggol tetangga. Koordinator acara maju tapi dicegat security. Maaf mengganggu, koto Pak Hadi ke mikrofon. Ada urusan hukum mendesak tentang kepemilikan Wijaya Konsultan Teknologi. Wajah ayah berubah dari bingung jadi marah. Hadi, opo-apaan ini? Pak Hadi tenang. Ini menyangkut struktur kepemilikan perusahaan yang tamu, terutama media, perlu dengar. Ruangan hening. 200 wajah menoleh. Kamera berita berputar. Sebagai pengacara almarhumah Ibu Rino Kusumo Wijaya, saya wajib mengumumkan perubahan kepemilikan material. Raffi protes tapi mikrofonnya mati. Pak Hadi membuka dokumen tebal. 2 tahun lalu Ibu Rino menandatangani wasiat terakhir. Malam ini saat transisi kekuasaan, informasi ini harus dibuat publik. Dia baca, saya, Rino Kusumo Wijaya, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, mewariskan seluruh harta saya termasuk semua saham, hak suara,
dan kendali Twijaya konsultan teknologi kepodo Putri Saya Alia Wijaya. Ruangan hancur. Teriakan, bisik-bisik, gelas campakne jatuh. Mustahil, raung ayah. Security maju menghalangi. Pak Hadi lanjut, menurut dokumen pendirian 1994, Ibu Rino adalah pemegang saham mayoritas 52%. Fakta yang dia pilih rahasiakan seumur hidup. Dia angkat dokumen asli untuk kamera. Jurnalis sibuk mencatat, kamera rolling. Ini bukan berita bisnis biasa, ini skandal, kerajaan runtuh live. Raffi wajahnya pucat. Dia manipulasi ibu yang sakit. Pak Hadi dingin, wasiat ini dibuat 2 tahun sebelum diagnosis. Video deposisi dan 3 evaluasi medis membuktikan. Dia berpaling ke audiens. Putri yang mengorbankan segalanya merawat ibu mewarisi. Putra yang hanya datang 4 kali dalam 2 tahun tidak. Detail 4 kali seperti pukulan. Raffi terhuyung. Alia berdiri pelan. Semua mata kini tertuju padanya. Dia berjalan ke panggung, jas ibu berkilau. Aku tidak pernah dipilih dalam keluarga ini, katanya suara jernih. Tapi ibuku melihatku. Lalu Alia berbalik dan keluar, meninggalkan 200 orang dan kerajaan yang hancur di belakangnya. Di belakang, chaos meledak. Ponsel Alia langsung berdering sebelum dia sampai mobil. Raffi, ayah, nomor tak dikenal reporter. Dia matikan dan pulang dalam diam rumah gelap dan damai. Alia tuang anggur Bordeaux kesukaan ibu, duduk di taman mawar, menghirup aroma yang ibu takkan lihat lagi. Jam pukul 11.45 Pak Hadi kirim pesan dari nomor rahasia. Pasca acara terkendali, dokumen disebar ke media. Ayah coba rebut, security halangi. Beberapa anggota dewan minta rapat darurat. Pagi berikutnya badai datang. 57 panggilan tak terjawab, bel pintu terus berbunyi. Lewat lubang intip, Alia lihat 3 van berita dan reporter. Nona Wijaya, komentar soal pengungkapan malam tadi. Opo Ondo tahu saham ibu? Rencana Ondo untuk Wijaya. Alia buat kopi dan amati dari jendela dapur. Burung bangkai mengitari bangkai yang belum mati. Pak Hadi telepon, serangan hukum dimulai. Ayah pakai firmotop, tuduh pengaruh tak wajar, ketidakwarasan, pemalsuan. Tapi mereka kalah. Ibu overplan. Semua dokumen multi-autentikasi. Mereka juga mulai perang Raffi di acara pagi berita bilang, adikku memanfaatkan ibu yang sakit, sementara aku menjaga perusahaan dan ratusan karyawan. Ancor mengangguk serius. Bagaimana soal Ondo hanya datang 4 kali? Raffi gugup, itu di luar konteks. Aku punya tanggung jawab perusahaan. Blok bisnis langsung ambil, Twijaya Chaos, Putri warisi saham mayoritas lewat wasiat kejutan. Komentar netizen kejam, sebagian bilang Alia pencuri emas, sebagian lagi soroti pengorbanannya. Siang hari ayah datang pakai kunci sendiri. Wajahnya tua 10 tahun. Kita perlu bicara. Tidak perlu, jawab Alia duduk di meja antik ibu. Pengacara saja. Alia, kamu nggak tahu opo-opo soal jalankan perusahaan. Aku pernah jalankan bisnisku sendiri sukses sebelum korbankan untuk ibu, yang saham mayoritasnya kini milikku. Wajah ayah memerah. Saham itu seharusnya milikku. Ibu hanya pegang sementara. 30 tahun. Modal awal dari harta keluarga Kusumo, bukan? Harta terpisah sesuai Undang-Undang Indonesia, kamu tanda tangani Pernub. Ayah mundur seperti ditampar. Dewan tak terima, katanya. Dengan 52% aku yang dewan. Raffi boleh tetap co sementara kalau kalian sopan, ayah tetap ketua emeritus kalau patuh. Tapi Twijaya sekarang di bawah manajemen baru.
Kamu tak tahu terima kasih. Keluar. Suara Alio tenang. Pakai kunci lagi, aku panggil polisi untuk penggelapan. Ayah pergi sambil banting pintu. Malamnya Pak Hadi Update, Dewan Rapat Darurat, beberapa pemegang saham kecil mau jual ke Alio. Ibu Ondo banggo. Alio lelah, semua perang ini jelek sekali. Ibu harap mereka tunjukkan belas kasih. Tapi dia rencanakan untuk siapa mereka sebenarnya. Malam itu Alio buka amplop lilin. Surat ibu, sayangku Alio, kalau kamu bocor ini, mereka sudah tunjukkan siapa mereka, dan kamu sudah tunjukkan siapa kamu. Maaf aku tak bisa lindungi kamu dari kebutaan mereka saat aku hidup, tapi aku bisa pastikan kamu tak pernah tak terlihat lagi. Saham bukan warisan sebenarnya. Kebebasan yang sesungguhnya. Pilih jalanmu tanpa minta persetujuan yang takkan datang. Jadilah lebih baik dari mereka. Ingat, kamu tak ambil opo-opo dari mereka. Kamu hanya ambil yang memang milikmu. Airi mawarnya, mereka penyintas seperti kita. Ibu. Serangan balik datang bergelombang. Pertama pembunuhan karakter. Raffi Bayar pertanam berita Alio tidak stabil setelah ibu meninggal. Foto Alio menangis di makam disebar dengan judul Tidak Layak Pimpin. Putri Wijaya tunjukkan tanda keruntuhan. Pak Hadi lawan dengan fakta. Ijazah cum laude UI. Testimoni klien Bandung, perawat hospice yang bilang dia tak pernah patah. Kalau itu tidak stabil, semua kita harus seperti itu. Lalu gugatan hukum. 4 kasus dalam 2 minggu. Hakim perempuan tegas yang kenal ibu lewat kegiatan amal langsung tolak semua. Wasiat ini sah, lengkap, dan anti peluru. Terima dan lanjutkan. Serangan paling kejam dari dalam perusahaan. Raffi coba kudeta, panggil rapat semua karyawan pagi-pagi sebelum Alio datang. Tanpa kepemimpinan stabil, perusahaan hancur, kalian menganggur Natal nanti. Tapi Margaret Santos, asisten eksekutif ibu selama 15 tahun yang sering diabaikan, berdiri. Pak Raffi, Ibu Ondo bangun setengah perusahaan ini saat Ondo masih bayi. Dia review kontrak besar, rekrut strategi, kelola investor di 3 krisis, semua tanpa namanya di press release. Ruangan meledak. Karyawan lain ikut cerita. Saat Alio datang jam pukul 10.30, ombak sudah berbalik. Alio tak pidato. Dia tanya, tantangan opo? Peluang opo? Opo yang kalian ingin coba tapi dilarang? 3 jam dia dengar sungguh-sungguh. Klien besar ikut berbalik. Jauh Meridian Touch, kami bertahan karena Ibu Rino, bukan ayah. Kalau Ondo separuh Ibu Ondo, kami gandakan kontrak. Media berubah, kekuatan tersembunyi di balik Wijaya di Kompas Bisnis. Raffi datang ke rumah Alio Jumat malam, sendirian, wajah kusut. Aku butuh pekerjaan ini. Ini satu-satunya yang aku punya. Salah siapa? Raffi meringis. Aku tahu aku salah tapi aku kakakmu. Kamu pilih perusahaan setiap hari 2 tahun itu. Sekarang kamu minta aku pilih keluarga atas perusahaan. Bisnis ya bisnis. Senin pagi surat pengunduran diri Raffi Odo di meja Alio. Rapat Dewan sore itu formalitas. Dengan 52% plus dukungan pemegang saham kecil, kendali Alio mutlak. Dia tak sombong. Dia usul visi baru, transparansi, promosi berdasarkan prestasi, pertumbuhan berkelanjutan, orang bukan angka. Pemungutan suara bulat. 6 bulan kemudian, Alio berdiri di lobi kantor, yang dulu Wijaya Konsultan Teknologi. Pekerja pasang papan baru, Rino Anco. Tanda ampersand elegan seperti ibu. Beberapa eksekutif lomo resign, yang lain adaptasi. Margaret jadi cowok. Hasil keuangan 2 kuartal rekor, karyawan puas naik 40%. Ayah pensiun ke villa di puncak,
gelar ketua emeritus kosong. Sinta tinggalkan dia saat gugatan gagal. Raffi kirim email, aku mulai terapi. Suatu hari mungkin kita bicara sungguh. Maaf. Alyo tak jawab. Jembatan yang terbakar tak perlu dibangun lagi. Suatu sore Selasa tenang, Margaret datang bawa paket kecil dari perawat hospice. Ibu beri ini untukmu saat kamu ambil tahta. Di dalamnya jurnal kulit ibu. Alyo baca entry terakhir, potongan sudah siap. Alyo akan tangani sisanya. Dia tak tahu kekuatannya sendiri. Tapi aku lihat dia bangun perusahaan sendiri, lawan dunia yang ingin dia hilang. Dia punya kesabaranku dan ambisi ayahmu, tapi ditambah kebaikan tulus yang tak kami punya. Perusahaan di tangan yang tepat. Alyo tutup jurnal, air mata mengalir. Malam itu rapat perusahaan di lobi bawah papan baru. Alyo bicara tentang ibu yang sebenarnya. Ibu bangun perusahaan ini sebanyak siapapun, tapi untuk kita semua, bukan segelintir orang. Rino Anco bukan ganti nama. Ini janji bahwa setiap kontribusi penting, setiap suara didengar, kepemimpinan bukan dipilih tapi memilih melayani. Tepuk tangan tulus. Saat karyawan pulang, Alyo berdiri di bawah nama ibu. Pak Hadi muncul. Dia bangga. Alyo tersenyum. Balas dendam terbaik bukan hancurkan yang salah, tapi sukses begitu gemilang sampai mereka harus lihat kemenanganmu dari pinggir, tahu mereka buang kesempatan berdiri di sampingmu. Di hembusan angin malam, Alyo mendengar bisik ibu. Kamu selalu terlihat olehku, sayang. Sekarang pastikan mereka tak pernah lupa. Rino Anco akan memastikan itu.